Big Bangers, masih dari Kampung Wisata Bisnis di Tegalwaru, Bogor. Kami akan bercerita tentang sebuah inovasi yang selain bermanfaat, juga katanya ramah lingkungan. Nah, Arto, jadi kita mau cerita tentang apa hari Gini ini? Bang Andi, Iya. kemarin saya memperhatikan ada di Indonesia seorang inovator yang membuat sepeda dari kayu. Dari kayu? Dari kayu. Wow. Dan memang pembuatan kayu di dunia sepeda itu sudah biasa, tapi di Indonesia jarang sekali. Coba kita lihat, keren banget kan? Keren, ini buatan anak negeri? Iya. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Asli Indonesia. Oke. Dan harusnya dia ada di sini sekarang. Jadi nanti kita ketemu? Kita temuin. Oke. Oke, setuju? Iya. Ada di sini. Sip. Adalah Didi Diarsa, finalis internasional Young Creative Entrepreneur 2009 dari British Council, yang coba manfaatkan kayu-kayu bekas menjadi barang berkelas. Baginya, kayu bukan hanya sekedar benda mati yang tak punya arti. Kayu itu adalah benda yang hidup. Nah, ketika dia mati, harusnya dia dimanfaatkan kembali dan berkontribusi untuk membantu manusia menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya. Seperti apa? Seperti membangun kesehatannya. Jadi bukan hanya kayu sebagai sebuah benda pasif, tapi dia menjadi benda yang aktif. Gitu. Challenge-nya yang paling besar adalah sebetulnya memadukan kombinasi antara sumber daya alam sendiri yang kita sangat berlimpah dengan kemampuan manusia untuk kreativitasnya mengolah produk tadi. Ada teknik-teknik yang sebelumnya tidak kita ketahui, tapi sebetulnya sudah ada di Indonesia walaupun itu tersembunyi dalam bentuk hasil penelitian. Nah, bagaimana kita mencoba membawa hasil penelitian itu kepada ranah yang lebih komersil yang bisa bermanfaat kepada kepentingan publik. Nah, itu yang kita coba bangun. Saya sangat yakin bahwa sepeda kayu akan menjadi salah satu tren ke depannya karena gaya hidup orang kota sekarang, mereka memerlukan jenis transportasi yang sebetulnya mereka mau pakai, ya kan? Tapi kalau dengan kondisi iklim tropis di Indonesia, mereka tidak bisa memakai secara maksimal. Nah, saya tambahkan elemen listrik di sana sebagai upaya untuk menangkap kaum muda yang mereka mau mencoba beralih dari transportasi publik yang katakanlah tidak menarik, terus kemudian menjadi sebuah transportasi yang sangat menarik dan menjadi ciri khas di kota-kota besar di Indonesia tanpa meninggalkan jejak karbon atau polusi. Do more, do good, Big Bang. Nah, Mandi, ini dia yang namanya Mas Didi. Wah, keren. Halo Mas, apa kabar? Tunggu dulu. Namanya goes kan harusnya mancal ya. Kita lihat tadi kan kayak terbang aja begitu. Kok bisa nggak dipancal jalan sendiri nih sepeda? Iya, ini Iya, sepeda ya? kayu ada listriknya, Mas. Sepeda kayu ada listriknya. Iya, betul. Listriknya ada di mana? Mas Andi tinggal gue coba ditarik itu ya, Mas. Oh, ini ya, gas. Iya, digas aja. Gas. Iya, betul. Wah, keren. Ini sih motor bukan sepeda nih. Iya, mungkin, Mas. Rem. Cip. Push. Oke. Ini tuh datang dari mana tenaganya, Mas? Ini dari baterai di sini. Oh, ini terus kemudian baterai. kita alirkan di motornya dan ini penunjukan dari kecepatannya ada di sini. Oh iya, ada kecepatan. Iya, betul. Tunggu dulu, ini katanya sepeda kayu. Betul. Bagian mana yang kayu? Sekarang kita kembangkan untuk frame-nya karena Iya. bagian utama dari sebuah sepeda yang paling utama adalah frame. Iya. Kita kembangkan yang pertama adalah frame, terus kemudian ada stangnya nanti kita kembangkan seperti yang di sana, ada juga forknya. Kedepannya akan lebih banyak dominasi kayu, sekitar 80% lah. Selain fungsi sepeda pada umumnya, Didi menambahkan baterai litium pada sepeda kayu buatannya demi kenyamanan pengendara. Cukup diisi ulang selama 2 jam saja, sepeda ini bisa kita kendarai tanpa kayuhan untuk jarak tempuh 30 km. Ini juga ya, saya lihat Iya, ini betul, contoh ya. betul, Ini betul, garpunya betul. kayu. Betul. Kayu. Nah, bentuknya ini kok aneh. Unik ya? Iya, keren ya. Kenapa ini Dari bentuknya pulau apa seperti Mas ini? kira-kira Mas? Bentuk apa Mas? Aerodinamis atau apa ini? Apa nih? Betul, ini kebetulan Bali? Iya, betul. Ini adalah Pulau Bali. Bali. Ya, Wow. kita terinspirasi dari banyaknya pulau yang ada di Indonesia. Ini maksudnya frame ini kayak Pulau Iya. Bali. Betul. Bayangin kalau kita punya 17.500 pulau, kita punya 17.500 Wah, bentuk. kalau Sulawesi menarik juga begini. Iya, sepedanya begini. Oh, Betul. keren. Ini satu bonggol kayu atau dipot atau Ini sambungan? adalah teknik terbaru, ini adalah dilapis. Jadi bentuk lapisan, bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Indonesia punya sumber daya alam yang sangat luas sekali. Orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif.
plus kita punya teknologi yang bagus, kenapa nggak kita coba membuat kombinasi yang bagus dari ketiga itu? Untuk membentuk bagian utama dari sepeda, Didi Diarsa menggunakan teknik penekukan kayu yang berasal dari Skandinavia. Yang biasa disebut teknik bending ini hanya bisa dilakukan pada jenis papan lapis. Oh, jadi yang digunakan adalah kayu-kayu pohon karet yang sudah tidak produktif. Betul sekali, Pak. Oke, jadi ini tetap green ya. Harusnya green, karena Jangan dia sampai akan di replanting tree, dia akan tanam yang baru. Oke, 5 tahun sudah bisa panen karet lagi. Terus kemudian dia akan siklusnya akan terus berulang. Oke, tadi saya sudah khawatir ini jangan-jangan gara-gara sepeda ini kita nebang-nebang pohon semua, ini nggak green ini. Kita akan green banget. Idenya dari mana ide awalnya nih? Ya, idenya adalah ketika bagaimana sebuah kota semakin maju, kalau di luar negeri semakin banyak yang menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi. Iya. Berangkat ke kantor, ke stasiun kereta, mereka menggunakan untuk jarak yang 5 sampai 10 kilo, sebaiknya menggunakan sepeda sehingga kondisi jalanan tidak macet. Di Belanda orang naik sepeda semua. Persis, dan itu kota-kotanya semakin sehat ya kan, karena tidak ada polusi di sana. Betul. Kota-kotanya bisa menjadi green. Kapan persisnya terpikirkan untuk membuat sepeda kayu ini? Idenya sekitar 6 bulan yang lalu ketika kita tadi di Jakarta sudah sangat macet, terus kemudian tidak alternatif sepeda dan sangat jarang sekali di Jakarta ada penyewaan sepeda, mungkin seperti itu. Iya. Di Bandung sudah dimulai ya, betul. Terus? Nah, kenapa nggak kita, kebetulan basis saya ada di perkayuan, kenapa nggak kita coba membuat sebuah sepeda yang bisa membantu manusia untuk menyelesaikan masalah kehidupannya, transportasi, kesehatan, biar nggak stres. Selain dari segi estetika dan memudahkan pengendara dengan beberapa fasilitas yang ada, Didi Diarsa tidak melupakan kualitas dari kayu. Sepeda ini mampu menahan beban hingga 120 kg. Mau coba ya, Mas ya? Coba Dicoba ya, coba ya. Oke, silakan. Pantas atau tidak maksudnya? 120 kilo ya? Iya, pantas atau tidak? Kuat kan? ini ya? Masih kuat, Mas. Kuat, ya kan? Kuat. Stabil kan? Baik. Ini berarti juga. Remnya nggak bergerak, orangnya yang bergerak. Berarti kalau kita Silakan. Kuat. kuat ya. Dia masih punya power yang cukup kuat, ya kan? Harganya nih, Nah. kalau bicara harga gimana nih? Iya, kalau menjual frame-nya sih mungkin lebih murah. Frame-nya 5 juta satu full back sepeda, tapi kalau dia sama listrik, ini problemnya. Kendalanya kita nggak punya pabrik baterai di Indonesia, jadi kita masih impor dari luar negeri, dan yang bikin mahal adalah baterainya. Harganya jadinya 5 juta plus 6 juta untuk yang listriknya, jadi 11 juta. 11 juta? Betul. Oke, jadi Kalau frame-nya listrik ini aja- mahal juga ya? Iya, 6 juta sendiri. 6 juta sendiri. Mudah-mudahan segera ada pabrik baterai di Indonesia. Bisa kemudian diredusir Sangat harganya. mungkin, mudah-mudahan Iya. ada yang baru. di luar juga harganya memang sepeda kayu lebih mahal Di daripada. luar di atas 4.000 euro atau 4.000 dolar, Mas. Wah, Tanpa listrik. gila. 4.000 euro berarti sekitar 50 juta. juta. Tanpa listrik ya. Jadi ini cocok untuk siapa? Cocok untuk Mas Andi. Tos dulu. Buat saya nggak cocok, Mas. Cocok banget. Kegedean. Ini masuknya udah inovasi atau kemudian sudah mulai ada pemesanan berarti? Kita masih pre-order, masih prototyping. Kalau ada teman-teman yang tertarik, dan sudah ada yang tertarik, sudah banyak. Ada yang dari Bali, ada yang dari UK juga sudah pesan. Mereka tertarik karena kita punya natural produk, ya kan? Dan bagaimana produk-produk alami ini bisa berkontribusi untuk tadi membantu Ada manusia. cerita di balik ini ya. Terus kelebihan lain dari sepeda ini apa? Pastinya adalah ketika dia semakin digosok gitu kan, furniture kan dia makin mengkilat, iya. Mas, ya kan, disayang gitu kan, Disayang, terus kemudian kita iya, bisa iya, pakai. iya. Ini terus terang sayang nih mau dibawa. Ini jangan-jangan kita beli terus kita tuntun terus ya, saking sayangnya kita ya. Ya, Tapi intinya- daya tahan kayunya ini berapa lama ini? Normalnya sih kalau kayu masih bisa tahan mungkin di atas 10 tahun ya kan, kalau perawatannya normal aja Normal. sebetulnya. Kalau makanya juga nggak ekstrim kayak tadi, Mas, Iya. gitu-gituin. Selain ini saya lihat ada ini kecil ini, sepeda Oh, iya. kecil dan unik ini ya. Coba lihat, ini untuk apa ini? Ini adalah balance bike kalau di luar negeri, Ha-ha. untuk membantu anak-anak umur 2 sampai 4 tahun ya Iya. kan, mereka belajar goes tanpa pedal. Jadi mereka melatih kakinya, melatih keseimbangannya menggunakan balance Oh, mereka bike ini. jalan terus dorong-dorong Betul, gitu ya. betul. Kebetulan saya punya anak yang umur 4 sampai 5 tahun, 2 orang, terus kemudian saya bikin sepeda ini. Ini juga memanfaatkan sisa-sisa potongan dari recycle kayu yang tadi, jadi Mas. sisa-sisanya pun masih bisa digunakan. Keren. Nggak mau rugi ya. Nggak mau rugi. Tapi efisiensi. Efisien. Iya, Dan supaya ini nggak memang banyak. ngetren banget dan belum ada di Indonesia. Oke, keren.
Ini masuk ke kategori paten nggak? Belum, kita masih udah daftarkan tapi belum dipatenkan. Ini juga dong masuk Iya, ke sudah kategori dimasukkan paten di ya? hakinya. Ada haki, ada paten. Iya, sudah kita daftarkan. Dua-dua ya. Dua-dua. Oke. Keren, tepuk Keren tangan banget ya. dulu. Big Bangers, itu tadi cerita mengenai Mas Didi dengan temuannya sepeda berbahan baku kayu karet. Dan yang menarik tadi adalah bagaimana mendorong agar gaya hidup orang-orang Indonesia itu lebih sehat. Sekali lagi, ini cerita semoga bisa menginspirasi kita semua. Do more, do good, Big Bang.